Pernahkah Anda berpikir bahwa ada dunia perbankan yang tak terlihat oleh kebanyakan orang? Sebuah sistem yang mengendalikan bukan hanya uang, tetapi juga logam mulia yang menjadi standar kekayaan sejak zaman dahulu. Kita semua mengenal bank konvensional, tempat kita menyimpan uang, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Tapi ada satu jenis bank yang jauh lebih eksklusif dan beroperasi dengan aset yang jauh lebih berharga. Namanya Bullion Bank. Mungkin Anda pernah mendengar istilahnya, mungkin juga belum. Tapi percayalah, Bullion Bank memiliki peran yang sangat besar dalam sistem keuangan global. Mereka bukan hanya tempat penyimpanan emas, melainkan juga pemain utama dalam perdagangan dan pengelolaan logam mulia dunia. Tapi, apa sebenarnya perbedaan antara Bullion Bank dan bank konvensional? Apakah Bullion Bank hanyalah bank biasa yang kebetulan menyimpan emas? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, dan lebih mengendalikan perekonomian dunia dari balik layar? Mari kita mulai dari yang paling dasar. Ketika Anda pergi ke bank konvensional, Anda membawa uang tunai atau mentransfer dana melalui sistem elektronik. Bank konvensional mengelola mata uang fiat seperti rupiah, dolar, euro, dan lainnya. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti rekening tabungan, pinjaman, kartu kredit, hingga investasi dalam bentuk deposito atau obligasi. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip kepercayaan. Saat Anda menyimpan uang di bank, sebenarnya Anda meminjamkannya kepada mereka. Bank kemudian menggunakan uang tersebut untuk memberi pinjaman kepada orang lain dan menghasilkan keuntungan melalui bunga. Tapi, Bullion Bank, mereka tidak bekerja dengan uang kertas. Mereka bekerja dengan emas, perak, dan logam mulia lainnya. Bullion Bank adalah institusi keuangan yang menangani transaksi emas dalam jumlah besar, baik dalam bentuk fisik maupun kontrak derivatif. Peran mereka tidak hanya menyimpan emas tetapi juga meminjamkannya, memperdagangkannya, dan bahkan menggunakannya sebagai jaminan dalam berbagai transaksi keuangan global. Jika Anda ingin menyimpan emas batangan kecil di bank, Anda bisa menyewa safe deposit box di bank konvensional. Tapi jika Anda adalah perusahaan tambang emas yang ingin menjual emas langsung ke pasar global, atau bank sentral yang ingin menukar cadangan emasnya menjadi likuiditas, maka Bullion Bank adalah tempatnya. Bullion Bank bekerja dengan perusahaan besar, institusi keuangan, hingga bank sentral di berbagai negara. Mereka menangani transaksi emas dalam jumlah yang tak terbayangkan. Bukan gram, bukan kilogram, melainkan berton-ton emas setiap hari. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis ini? Mari kita lihat lebih dalam. Bullion Bank memiliki dua cara utama dalam mengelola emas, perdagangan fisik dan perdagangan derivatif. Dalam perdagangan fisik, mereka menyimpan dan mengelola emas batangan yang disimpan di brankas khusus. Emas ini bisa berupa milik klien mereka, atau bisa juga emas yang mereka beli dan jual untuk mendapatkan keuntungan. Sementara dalam perdagangan derivatif, Bullion Bank memperdagangkan emas dalam bentuk kontrak berjangka, opsi, dan instrumen keuangan lainnya. Ini berarti mereka tidak selalu harus memiliki emas fisik di tangan, tetapi dapat memperdagangkan hak atas emas yang mungkin baru akan dikirimkan di masa depan. Salah satu aspek yang paling menarik dari Bullion Bank adalah konsep gold leasing atau peminjaman emas. Dalam sistem ini, perusahaan yang membutuhkan emas, misalnya perusahaan perhiasan atau industri elektronik, bisa meminjam emas dari Bullion Bank alih-alih membelinya langsung. Mereka akan membayar bunga atas emas yang mereka pinjam. Dan ketika kontrak selesai, emas tersebut harus dikembalikan atau ditebus dengan harga yang sudah disepakati. Sederhananya, Bullion Bank memungkinkan emas berfungsi seperti uang, beredar di pasar keuangan layaknya mata uang. Tapi inilah bagian yang lebih menarik. Apakah Bullion Bank benar-benar memiliki semua emas yang mereka perdagangkan? Disinilah kontroversi mulai muncul. Banyak analis dan pakar keuangan percaya bahwa Bullion Bank beroperasi dengan sistem fractional reserve, seperti bank konvensional. Ini berarti mereka mungkin hanya memiliki sebagian kecil dari emas yang sebenarnya mereka perdagangkan, sementara sisanya hanya berupa klaim atau janji untuk menyerahkan emas di masa depan. Misalnya, jika sebuah Bullion Bank memiliki 100 ton emas fisik di brankasnya,
Mereka bisa saja mengeluarkan kontrak atau sertifikat kepemilikan emas senilai 500 ton atau lebih. Ini mirip dengan bagaimana bank konvensional meminjamkan uang lebih banyak daripada cadangan yang mereka miliki secara fisik. Sistem ini bisa berjalan dengan lancar, selama tidak ada terlalu banyak orang yang menuntut emas fisiknya secara bersamaan. Tapi jika ada kepanikan di pasar, di mana semua pemilik kontrak emas meminta pengiriman emas fisik mereka sekaligus, bisa jadi bullion bank tidak mampu memenuhi permintaan itu. Inilah yang disebut paper gold market, di mana jumlah klaim atas emas jauh lebih besar daripada emas fisik yang sebenarnya tersedia. Jadi, apakah bullion bank lebih kuat dari bank konvensional? Jawabannya tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Bank konvensional memiliki kekuatan besar karena mengendalikan sistem moneter, berbasis uang kertas yang kita gunakan sehari-hari. Sementara bullion bank memiliki pengaruh dalam pasar emas, logam mulia yang telah menjadi standar kekayaan sejak zaman kuno hingga era modern. Yang pasti, bullion bank dan bank konvensional memiliki hubungan erat. Banyak bullion bank sebenarnya adalah bagian dari bank besar internasional, seperti JP Morgan Chase, HSBC, atau UBS. Bank-bank ini tidak hanya memainkan peran dalam perbankan tradisional, tetapi juga memiliki unit khusus yang menangani perdagangan emas dan logam mulia lainnya. Jadi, apakah Anda lebih percaya pada sistem keuangan berbasis uang kertas atau sistem berbasis emas? Satu hal yang pasti, baik bullion bank maupun bank konvensional, keduanya memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi dunia. Dan seperti yang telah kita bahas tadi, dunia perbankan tidak selalu sejelas yang terlihat di permukaan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah bullion bank adalah penjaga kekayaan sejati, ataukah hanya bagian dari sistem keuangan yang lebih kompleks dan penuh rahasia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar dunia keuangan dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.